Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Barno dan Putri Widani. Sore Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyono. Pada kesempatan kali ini saya bertindak sebagai pengamat. Jadi pada hari ini nanti Pak Barno sebagai coach ya Pak. Bu Dani bertindak sebagai coach. Siap. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa pada sesi coaching kali ini saya akan menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang saya observasi. Yang pertama adalah alur tirtanya dari mulai tujuan, kemudian tindakan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah kompetensi dari coaching itu sendiri. Jadi ada 3 ya, ada present, kemudian ada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya mau tanya Pak Barno dulu ya Pak. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak observasi dan ingin Bapak kembangkan pada sesi kali ini? Saya pengen mengembangkan, terutama dari diri saya ini, bagaimana bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, siap. Jadi nanti saya akan mengobservasi bagaimana Pak Barno nanti memberikan pertanyaan kepada Bu Dani terkait masalah Bu Dani, ya Pak ya. Setelah itu saya akan memberikan apa yang saya dapatkan dari proses coaching ini. Silakan Pak, bisa dimulai, monggo. Terima kasih Pak pengamat Pak Wahyono. Dalam kegiatan ini mudah-mudahan lancar. Saya selaku coach dan coaching Ibu Dani. Selamat sore Bu Dani, bagaimana kabarnya? Sore Pak Barno, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Pak Barno sehat nih Pak. Sehat, alhamdulillah. Masih enteng kan pikirannya Bu? Masih plong? Apa masih ada belum konsentrasi penuh gitu apa gimana Bu? Alhamdulillah Pak. Yang jelas perlu refresh ini. Ini Pak Subarno. Monggo. Mohon maaf nih, saya jadi mengganggu waktunya Pak Subarno. Ada sedikit yang ingin saya ceritakan ke Pak Subarno terkait permasalahan yang ada di kelas saya Pak, terkait murid saya Pak. Mudah-mudahan setelah saya nanti bercerita dengan Pak Subarno, saya sedikit mendapat pencerahan dan sedikit mendapat gambaran apa atau langkah apa yang harus saya lakukan terkait permasalahan yang sedang saya hadapi pada peserta didik saya Pak. Begitu Pak Subarno. Sebelum Ibu menceritakan masalahnya, saya ingin tahu ini Bu Dani, kira-kira dari percakapan ini apa sih yang Ibu harapkan Pak Bu? Dari percakapan ini harapan saya adalah saya bisa nanti menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi terkait dengan peserta didik saya Pak Barno. Tangkap Pak Wi. Jadi bisa saya tangkap ini dari ceritaan Bu Dani bahwa Bu Dani pengen ada solusi lah dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kira-kira apa sih Bu masalahnya kalau Ibu sebagai seorang guru gitu yang mau diceritakan dengan saya gitu? Begini loh Pak Barno, saya itu punya murid, salah satu murid yang di kelas yang bernama Fajar Pak. Jadi anak tersebut sebenarnya pintar, kemudian dia juga tadinya periang loh Pak. Tapi akhir-akhir ini saya mendengar dari beberapa guru yang mengampu di luar pelajaran saya, ada dari Pak Aryo sebagai guru olahraga, kemudian Bu Dia sebagai guru agama,
mereka bercerita kepada saya bahwa Fajar ini yang tadinya periang tiba-tiba menjadi anak yang murung, Pak. Jadi murung, pendiam, dan prestasinya sedikit menurun, Pak. Itu merupakan bagi saya itu merupakan perubahan yang luar biasa karena biasanya sehari-harinya dia anak yang periang. Tetapi entah kenapa ini beberapa hari ini Bu Tia sebagai guru agama dan Pak Aryo sebagai guru olahraga menyampaikan bahwa si Fajar ini saat mengikuti pelajaran mereka, dan saya terakhir juga mengikuti pelajaran saya, terlihat murung dan pendiam Pak Barno. Dan sedikit prestasinya menurun, Pak. Bagaimana ya Pak? Agar saya bisa mengatasi permasalahan terkait Fajar ini, Pak. Ya, saya tangkap Bu ya. Jadi pada dasarnya Ibu melihat bahwa ada perbedaan sikap dari Fajar ini ya, siswa. Ini kira-kira ini siswa kelas berapa, Bu? Kelas 6, Pak. Kelas saya, Pak. Jadi sebelum nanti ke selanjutnya Ibu ya, bisa nggak Ibu ceritakan kenapa menjadi Fajar itu menjadi yang tadinya periang menjadi murung, yang kelihatan oleh Bu Dani gitu. Karena ini kalau menurut pengamatan saya kemungkinan dia punya masalah, Pak. Tapi masalah itu dia tidak ceritakan ke saya sebagai gurunya ataupun temannya, Pak. Jadi dia hanya tiba-tiba diam begitu, Pak. Diam terus murung loh, Pak. Nggak ceria loh. Saya sendiri bingung juga, Pak. Karena saya belum dapat informasi terkait kenapa anak ini jadi berubah sikapnya, Pak. Begitu, Pak. Ya, bisa saya menanggapi dari percakapan Bu Dani ini adalah bahwa Bu Dani mengalami kesulitan tentang kondisi Fajar yang tadinya memang anak yang pintar, nilainya menurun karena periang. Pernah dicoba nggak Bu mencari informasi apa sebab misalnya Fajar ini menjadi menurun, terutama dari nilai akademiknya? Begini Pak Barno, rencana saya adalah saya akan mengadakan pendekatan kepada Fajar. Saya akan berbicara dari hati ke hati. Mungkin dia mau bercerita tentang permasalahannya apa. Kemudian selain itu saya juga berencana akan mencari informasi kepada teman-teman dekatnya, Pak. Mungkin dia pernah bercerita kepada teman-temannya atau satu atau dua temannya terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Kalaupun nanti tetap itu tidak cukup untuk saya menyelesaikannya, saya akan memanggil orang tuanya, Pak, membicarakan terkait permasalahan Fajar ini, Pak. Begitu rencana saya, Pak Barno. Itu rencana yang paling dekat ya Bu ya. Sebelum nanti mungkin rencana-rencana ke depan untuk merubah situasi. Pernahkah Ibu misalnya melakukan hal yang kecil gitu dari perbedaan itu? Kayak apa sih periangnya dan keinginan itu biar lebih kembali ke awal gitu ya, sebagai anak yang periang dan pinter gitu. Ke saya. Keinginan saya hanya ini Pak, kembali seperti Fajar yang sebelumnya, yaitu menjadi anak yang periang dan berprestasi. Karena sejak perubahan sikapnya ini, kemampuan akademisnya juga menurun, Pak. Jadi yang saya takutkan di sini adalah ini takutnya berkepanjangan dan akhirnya nanti Fajar akan prestasinya menurun, kemudian menjadi anak yang pemurung, dan saya takutnya itu akan berpengaruh. Yang saya tangkap, jadi ada, kalau tidak salah ini ada dua keinginan ataupun dua versi yang harus diselesaikan atau dua masalah
yaitu yang pertama adalah Bu Dhani menghadapi Fajar ini sebagai siswanya di kelas 6 itu mengalami penurunan prestasi akademik. Yang kedua adalah psikologi, karena saya lihat yang tadinya periang itu menjadi murung. Nah, murung itu juga akan mempengaruhi psikologi anak. Dan ada korelasi juga hubungan bahwa yang periang itu akan mempengaruhi prestasi belajar anak. Tapi walaupun tidak ada korelasi yang paten, tapi setidaknya dengan hati yang ceria akan mengikuti pembelajaran yang baik. Artinya untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bu Dhani. Dari dua permasalahan ini yang saya tangkap dari Bu Dhani itu, kira-kira Ibu punya prioritas yang mana dulu ini Bu yang akan dilakukan, diselesaikan oleh Ibu? Baik Pak Suparno, terkait dua permasalahan itu, hal yang paling urgent menurut saya adalah yang psikis anak dulu Pak. Karena secara tidak langsung, seperti yang tadi disampaikan Pak Suparno, bahwa psikis tetap berpengaruh pada kemampuan akademik. Jadi hal yang terdekat itu atau yang paling utama yang mau saya perbaiki adalah psikis Fajar dulu Pak. Ya. Terima kasih Bu Dhani, ada prioritas psikis, ada psikologinya anak. Kalau untuk permasalahan yang ini, kira-kira memang sangat berpengaruh terhadap keaktifan anak dalam mengikuti pembelajaran, karena ketika anak pada kondisi senang, pada posisi gembira dan bahagia, seperti filosofi KHD, bahwa anak harus dimerdekakan dan demi keselamatan dan kebahagiaan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dengan begitu tujuan pendidikan akan mudah tercapai. Dalam waktu dekat ini Bu, dalam waktu dekat ini juga harus diselesaikan karena ini urusannya dengan psikis anak yang akan mempengaruhi dalam hasil prestasi belajar anak. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Dhani terhadap Fajar ini? Kalau rencana saya terdekat itu memanggil Fajar Pak, dalam kaitannya ingin bicara dari hati ke hati. Ibaratnya barangkali dia akan mau mengungkapkan apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh Fajar yang menyebabkan perubahan sikap dan nilai akademiknya Pak. Lah menurut Ibu ini, menurutnya prediksi dulu, kira-kira menurut sebelum tadi nanti akan dilakukan, menurut Ibu, yang seumumnya di sekolah Ibu, penyebabnya apa ini anak bisa tadinya periang menjadi murung? Biasanya gitu, walaupun ini belum diobservasi oleh Bu Dhani. Kalau yang pernah saya alami nih Pak, terkait permasalahan perubahan sikap anak, itu biasanya ada permasalahan yang dihadapi sama anak tersebut, entah itu di lingkungan dia belajar di sekolah, ataupun di lingkungan keluarga Pak. Biasanya seperti itu Pak. Kalau di lingkungan sekolah Bu, kalau misalnya 1 sampai 5 gitu, kira-kira ada berapa Bu? Kalau di lingkungan sekolah 1 sampai 5 sekitar 2 sampai 3 Pak. 2 sampai 3 permasalahan. Ya, berarti sangat kecil ya, tidak terlalu ini ya Bu ya. Kalau di keluarga 1 sampai 10 atau itu biasanya berapa Bu? Kalau bicara lingkungan ya Pak, ke lingkungan karena keluarga. Lingkungan keluarga karena peserta didik saya itu notabene adalah lingkungannya dari nelayan yang orang tuanya itu terhadap anak itu supportnya kurang Pak. Jadi mereka lebih utama ke materi. Jadi ketika mereka berangkat untuk bekerja, mereka terkadang tidak terfikirkan dari segi sarapan dan sebagainya. Sarapan dari hal yang kecil itu kadang tidak terpikirkan oleh mereka, tapi hanya memberi uang, kemudian mereka berangkat untuk bekerja. Jadi untuk sekolah pun kadang mereka kurang support untuk bidang pendidikan, kurang Pak. Hanya 1, 2, 3 dari orang tua siswa saja yang benar-benar perhatian ke anak. Tapi kalau selebihnya itu mereka lebih ke memasrahkan ke gurunya. Jadi anak itu bisa pintar itu lebih ke gurunya Pak, bukan karena
support besar atau dukungan penuh dari orang tua. Kalau ini kalau di lingkungan sekolah saya, Pak. Mungkin kalau di lingkungan sekolah lain beda, Pak. Ya, ini memang menjadi hal yang tidak rahasia lagi kalau memang di perkampungan nelayan anak-anak sekolah memang semuanya hampir sama gitu, hampir sama. Saya juga mengalami hal-hal gitu siswanya gitu deh. Nah, ini juga dari itu mungkin dari 1 sampai 10 bisa ada 6 atau 7 ya Bu ya, yang urusannya dengan lingkungan keluarga ya Bu ya. Betul Pak, betul. Jadi sangat ini kompleks adalah masalah eksternal. Nah, kalau ini lebih menekankan pada masalah eksternal terhadap perubahan sikap ataupun perubahan prestasi belajar anak, kayaknya harus lebih mengutamakan permasalahan-permasalahan yang eksternal Ibu ya. Artinya di luar karena itu sangat-sangat menunjang atau mendukung sekali terhadap prestasi belajar anak maupun perilaku anak. Nah, rencananya kira-kira Ibu punya rencana apa ini setelah sudah mulai agak sedikit mungkin mengerucut permasalahan-permasalahan yang biasa dilakukan yang biasa dialami oleh anak terhadap perubahan sikap maupun perubahan prestasi belajar siswa, terutama pada fajar ini. Kira-kira apa sih rencana yang akan dilakukan oleh Bu Dani ke depan? Untuk ke depan ya saya yang jelas bekerja sama dengan rekan guru Pak, terutama rekan guru yang sudah terbiasa mengatasi permasalahan psikis anak. Terutama kalau di sekolah saya itu ada namanya Bu Santi Pak. Jadi beliau itu dibilang kayak ahlinya kalau mengatasi permasalahan seperti psikis anak gitu, ada perubahan sikap, perilaku itu Bu Santi. Kemudian selain itu saya juga akan lebih intens bekerja sama atau berkomunikasi dengan orang tua Pak, orang tua dari peserta didik saya Pak. Jadi biar ada tanggung jawab kedua belah pihak, antara di sekolah nanti menjadi tanggung jawab saya, sedangkan di rumah nanti orang tua. Begitu Pak Subarno. Jadi yang saya bisa baca dari rencana Ibu adalah Ibu akan melakukan komunikasi lah ya, komunikasi aktif terhadap orang tua, utamanya orang tua Fajar Bu ya, karena ini adalah permasalahan dengan siswa yang bernama Fajar. Mengadakan komunikasi biar lebih tahu Bu Dani apa yang dihadapi, apa keseharian, apa yang kebiasaan di lingkungan keluarga lakukan, atau mungkin dia punya masalah sendiri atau dampak dari lingkungan keluarga. Kira-kira ini Bu, kapan akan dilaksanakan Ibu akan melakukan ini? Kayaknya kalau komunikasi ke lingkungan keluarga kayak home visit gitu Ibu ya? Betul Pak. Home visit ya. Kalau home visit ini juga bagus. Kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan rencana kegiatan aksi ini Bu? Ya, saya rencanakan sesegera mungkin Pak. Soalnya terkait psikis ini kan bukan masalah yang dapat kita anggap sepele nggih Pak, karena menyangkut, kalau yang sudah masalah psikis itu nanti jelas menyangkut akademik, dan itu insya Allah akan saya rencanakan dalam minggu ini Pak Barno. Saya akan, kalau tidak memanggil ya saya tak datang gitu Pak untuk menemui orang tua. Oh ya, saya semakin penasaran ini rencana yang akan dilakukan oleh Bu Dani dengan melakukan home visit terhadap orang tua Fajar. Tapi bukankah sebaiknya dengan surat dulu Ibu, atau mungkin langsung saja ke orang tuanya? Kalau biasanya kita menggunakan surat panggilan dulu Pak. Makanya tadi saya sampaikan kalau saya mengirim surat, kemudian mereka kurang merespon, saya akan datang ke rumah Pak. Oh iya, ini juga rencana bagus diimbangi dengan komunikasi secara surat dulu sebelum Ibu melakukan home visit. Saya juga tidak sabar ini dengan rencana Bu Dani yang bagus ketika melihat siswanya
mengalami perubahan sikap maupun perubahan prestasi akademik. Saya akan semakin tidak sabar untuk menunggu hasilnya yang akan dilakukan nanti minggu besok ya Bu ya? Apa minggu Nggih, depan? Minggu depan Pak, siap. Oh, minggu depan. Nah, dari percakapan yang awal tadi dan sampai sekarang kira-kira apa yang Ibu peroleh dari percakapan ini, Ibu? Setelah tadi saya melakukan percakapan dengan Pak Subarno, berbicara sharing terkait permasalahan yang saya hadapi, terkait permasalahan peserta didik saya yang bernama Fajar. Sekarang saya menjadi lebih ringan Pak, beban saya, beban pikiran saya menjadi ringan Pak, dan saya juga jadi mendapat gambaran tentang langkah yang akan saya ambil, apalagi dengan support dari Pak Barno, dengan masukan dari Pak Barno, insya Allah saya akan segera menindaklanjuti permasalahan ini agar permasalahan terkait peserta didik saya yang bernama Fajar segera selesai, Pak. Ya, mudah-mudahan Ibu, mudah-mudahan ini juga kita saling sharing saja karena kita sama-sama seorang pendidik, sesogjanya kita saling membantu, saling berbagi apa yang dihadapi oleh Bu Dani dan juga apa yang pernah dihadapi di sekolah saya. Mudah-mudahan ini dari percakapan ini bisa membantu Bu Dani, setidaknya bisa ada gambaran yang tadi Ibu Dani ceritakan untuk mencari solusi-solusi sebelum nanti dieksekusi oleh Bu Dani sendiri, oleh rencana-rencana yang akan dilakukan. Saya semakin tidak sabar, minggu besok kita ketemu lagi Ibu. Saya ingin tahu cerita hasil cerita dari kegiatan yang akan dilakukan oleh Bu Dani. Terima kasih Ibu, terima kasih sudah mau berbagi dengan saya. Mudah-mudahan ini bisa lanjut dengan minggu depan. Saya ingin tahu ke depannya hasilnya kayak apa. Sukses selalu untuk Bu Dani. Terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan lancar kegiatannya. Salam bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Barno. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Barno dan Ibu Dani, saya sebagai pengamat bisa memberikan sedikit catatan. Maksudnya yang pertama untuk alur ceritanya sudah terpenuhi semua ya Pak. Sudah ada tujuan, identifikasi sudah tepat, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab juga sudah terlewati dengan sempurna kalau menurut saya. Kemudian yang kedua, dari kompetensi yang Pak Barno harapkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot juga sudah bagus, menurut saya sudah sesuai. Jadi mudah-mudahan kita bisa laksanakan atau terapkan di sekolah kita masing-masing di kehidupan yang nyata seperti itu ya Pak ya. Terima kasih apa yang saya sampaikan ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wayono, terima kasih Bu Dani.